Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini kita berada di hamparan tanaman bawang merah. Ini di Nganjuk, tepatnya di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso, desanya Klagen. Berarti ini termasuk Rejoso bagian utara. Rejoso bagian utara. Hari ini bocah belajar tani bersama tim ini ada saya perkenalkan satu persatu. Ada Mas Ari Wijayanto sebagai kameramen, juga ada Mas Bos Roni, dan ini ada pemilik lahan yang kita kunjungi, Mas Wildan. Mas Wildan bersama timnya juga Mas Riko. Beliau-beliau ini sebagai petani milenial bawang merah. Ini sempat ada kontak dengan saya, kemudian saya sempat main ke Nganjuk dan mampir ke lahannya beliau. Nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan bisa nanti kita tanya jawab, tapi pertama kita kabarkan bahwasannya Nganjuk sudah tanam raya. Jadi sudah mulai tanam raya. Mulai usia kira-kira paling tua berapa, Mas? Paling tua 15 HST. 15 HST. Jadi 15 hari yang lalu sudah mulai tanam. 20. Sudah ada yang 20 HST dan ini masih terus berlanjut tanam. Ini kemungkinan 1 bulan mungkin baru selesai nanti di bulan 7, Mas ya? Sampai masuk bulan 7 nanti tanam rayanya. Kemudian panen itu di bulan 8 dan 9. Itu teman-teman, ini sebagai informasi update tentang tanam raya Nganjuk. Mayoritas Nganjuk di bagian barat itu 3 kecamatan antara Mbagor, Rejoso dan Wilangan itu rata-rata tanamnya varietas Thailand. tajuk ya? Ya, tajuk. Varietas tajuk. Jadi ini orang Nganjuk asli, guys. Tapi masih juga nyebutnya Thailand. Ini kita nanti akan persalahkan. Tidak boleh, Mas, bilangnya tajuk. Bilangnya Thailand. Orang Nganjuk nggak boleh bilang tanaman Thailand, tidak boleh. Bawang Thailand bukan lagi di sini. Tapi, Mas, tajuk itu adalah tanaman Nganjuk. Jadi bukan Thailand Nganjuk, tapi tanaman Nganjuk. Itu yang benar. Jadi tidak ada di sertifikatnya itu namanya Thailand Nganjuk, tidak ada. Tapi yang ada itu tanaman Nganjuk. Disebutnya tajuk. Kemudian untuk update tentang tanamannya Mas Wildan ini sekarang usia berapa, Mas? 7 HST. 7 HST. Sudah tumbuh bior. Ini benihnya pembenihan sendiri? Pembenihan sendiri. Terus untuk pola tanam sudah berapa kali tanam, Mas? Dari semenjak tanam bawang? 3 kali. Baru 3 kali tanam? Oh, sebelumnya. Sebelumnya? 3 tahun dan. Oh, sudah 3 tahun, termasuk sudah masuk jadi dengkotnya tanam bawang merah. Oke, Lor, jadi kita tanya-tanya pengalaman petani Nganjuk dan kita juga bisa bandingkan dengan informasi petani-petani di luar Nganjuk. Apakah petani Nganjuk itu benar-benar kita katakan petani yang tanpa gagal? Tapi kita akan tanya langsung statementnya, apakah petani Nganjuk itu juga masih punya resiko gagal. Kita tanyakan langsung. Bisa dijelaskan, Mas? Dipegang, Mas? Tidak apa-apa. Nah, tak tanya sama yang jawab. Nggak apa-apa, santai aja. Di Nganjuk ini kalau tanam kira-kira gampang atau sulit, Mas? Ya, ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit. Tergantung cuaca. Ya. Terus untuk saat ini itu kendalanya di apa? Ini karena musim kemarau. Kendalanya terkadang sering macet. Ya. Terus serangan hama? Hamanya juga. Ya. Ulat ya? Gerandong ulat. Ulat gerandong. Terus kalau musim penghujan resikonya di kendalanya? Itu boler. Ya. Pernah boler juga? Pernah. Baru kali ini boler. 1 kali ini boler. Ya. Jadi 3 tahun tanam 1 kali terjadi gagal panen karena boler. Ya. Menurut sekitaran tetangga sini apakah ada solusi untuk moler?
Belum ada, Mas. Belum ada. Belum ada. Oke lur, jadi ini statement langsung dari petani Nganjuk. Sebenarnya lur, banyak keluhan dari petani-petani di luar Nganjuk itu yang terkendala karena hama dan jamur atau penyakit. Sebenarnya di Nganjuk sendiri pun itu sebenarnya lebih sulit tanamnya daripada di tempat-tempat yang kita tanam. Karena kalau di Nganjuk itu rata-rata kan memang mayoritas tanam bawang. Itu biasanya untuk pemberantasan hama di sini sudah over untuk pestisidanya, sehingga tingkat kekebalan dari hama dan penyakitnya itu sudah sangat resisten sekali. Untuk itu sebenarnya kalau dibandingkan di lahan-lahan di luar Nganjuk, di luar sentranya bawang, itu sebenarnya harusnya lebih mudah. Yang penting itu satu lur, olah lahan itu wajib maksimal. Yang kedua, benihnya harus berkualitas. Itu kalau kunci sukses tanam bawang itu dua itu lur. Untuk cuaca saya rasa bisa disiasati, tapi kalau untuk tingkat serangan hama dan penyakit itu kita bisa antisipasi dari awal, dari semenjak olah lahan dan juga pemilihan benih. Nah, pada kesempatan ini kita berada di lahannya Mas Wildan ini yang kemarin sempat terjadi moler dan sekarang ditanami. Nah, solusi kiat-kiat apa solusinya untuk tanam sekarang ini, yang apa sudah dilakukan Mas untuk olah lahannya? Yaitu menaikkan gotnya itu Menaikkan got pertama, terus saya spray pakai H2O2. H2O2 Dosisnya saya kasih 200 mili per tangki. 200 mili per tangki sampai 500 berarti ya? Ya. Antara Ya, 200 sampai 500 mili per tangki. 1 liter saya gunakan 2 tangki. Berarti 500 mili Mas. Ya. Nah. Terus kemudian setelah itu didiamkan beberapa minggu, terus dirotari. Habis dirotari saya spray pakai trichoderma cair. Trichoderma cair. Ya, Trichodermanya kemarin dapat referensi dari Mas Gusman Bojonegoro. Terima kasih buat sang suhu yang masih setia membimbing kami para pemula. Ini juga dapat solusi, dikasih trichoderma. Dari trichodermanya dari Mas Gusman Bojonegoro. Dan semoga beliaunya juga tetap sehat, bisa sharing bareng, tetap memberikan motivasi-motivasi untuk para petani bawang merah khususnya. Jadi Mas, ini sedikit tambahan buat semuanya termasuk saya. Yang saya sebut olah lahan yang baik itu bukan hanya kita berantas, tapi kita juga harus masukkan. Jadi kita itu bertani itu jangan forsir ambil hasil dari lahan kita, tapi kita juga harus ada imbal balik untuk lahan kita. Jadi buat dulur-dulur, bagaimana cara mengatasi yang lahan itu bekas terjadi moler kemudian akan kita tanam kembali, itu ada solusinya lur, agar kita bisa tanam kembali bawang merah, agar supaya tidak terjadi moler yang berkelanjutan, kita putus mata rantai jamurnya. Yang pertama, benar tadi bisa kita lakukan sterilisasi dengan H2O2, kemudian kita bisa tambahkan arang sekam, kompos, itu penting untuk menjaga kesenambungan kesuburan tanah. Yang ketiganya, trichoderma tadi juga sudah benar, bisa juga ditambahkan dekomposer. Dekomposer itu agen hayati yang terkandung bisa dari beberapa produk seperti halnya M21, E4, itu agen hayati. Di situ ada juga kandungan lactobacillus dan sebagainya. Itu komposisinya banyak sekali. Itu juga bisa mengurai dari sisa-sisa perakaran tanaman yang awalnya kita tanam, sehingga bisa mendegradasi jamur patogennya. Kemudian jika lahan tersebut memang tidak akan ditanami kembali, mau dijeda, bisa di rolling tanaman. Itu juga salah satu metode untuk memutus mata rantai serangan hama dan penyakitnya. Contohnya bisa kita rolling dengan
tanaman kacang-kacangan. Kemarin ndak ikut tanam kedelai berarti. Kedelai. Kemarin kedelai. Nah, itu juga salah satu cara untuk mendegradasi jamur yang terkandung dalam lahan kita. Itu bisa kita lakukan rolling tanaman agar memutus mata rantai dari jamur atau penyakit yang ada di lahan kita. Untuk periode tanam kali ini di Nganjuk ini saya rasa ribuan hektar untuk tanaman bawang merah yang ditanam karena ini cuaca juga sangat mendukung. Di sini masih sering terjadi hujan, Mas? Tidak, Mas. Sudah tidak hujan berarti. Tidak hujan. Jadi Nganjuk ini sudah tingkat terjadinya hujan sudah nyaris tidak ada. Ini cuaca kemarau dan ini tergolong cuaca El Nina atau kemarau kering, khususnya di wilayah Jawa Timur, termasuk di wilayah saya di Kabupaten Tuban. Itu juga El Nina. Beda tahun yang kemarin itu cuacanya kemarau La Nina atau kemarau basah, sehingga saat inilah kalau kita mau tanam bawang merah itu akan lebih mudah. Jadi lebih mudahnya karena serangan si penyakit juga sangat minim untuk jamurnya. Tapi serangan hamanya harus benar-benar diantisipasi, termasuk ulat dan gerandongnya. Untuk dibagikan buat teman-teman, ini persiapan untuk pencegahan ulatnya bisa diceritakan, Mas, obat-obatnya. Ya, dari sampai hari ini 7 HST saya cukup menggunakan Resotin. Saya campur dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih Ya, yang kecil itu. Terus pemakaiannya saya kasih air 1 liter dan H2O2-nya 60 mili. 1 liter itu pemakaiannya cukup 60 mili per tangki. Oh gitu. Untuk mengendalikan hama kapernya itu Kaper. agar tidak di lahan kita. Oh gitu. Ya. Ini kita lebih pecahkan, Lur. Jadi pakai Rizotin. Rizotin itu bahan aktifnya sipermetrin. Itu dosisnya berapa tadi, Mas? Sipermetrinnya? Yang Rizotinnya? ukuran kecil sendiri itu. Ukuran paling kecil. Ya. Sekitar berapa mili? Yang kecil berarti 200. Yang kecil 100 ya itu. 100 mili. Paling kecil itu. Ya. Pokoknya Rizotin yang paling kecil 100 mili kalau nggak salah, Mas ya. Ya. Itu ditambahkan minyak kayu putih yang 50 mili. Terus ditambah air 1 liter. Terus ditambah H2O2 60 mili. Kemudian dijadikan satu. Di mix dijadikan satu, kemudian penggunaannya dalam 1 tangki 16 liter dikasih dosisnya 30 mili. Jadi ini komplek, Lur. Jadi ada untuk pemberantas penyakit dan ada juga untuk hama. Jadi kalau menggunakan Rizotin, Mas, ini sipermetrin, ini dosisnya memang harusnya jangan terlalu tinggi kalau masih fase vegetatif, apalagi di usia kurang dari 20 HST, karena sipermetrin itu panas. Jadi itu juga bisa mengakibatkan pucuk kuning. Jadi buat teman-teman penggunaan Rizotin atau bahan aktif sipermetrin itu dosisnya jangan terlalu tinggi karena itu bisa mengakibatkan pucuk kuning. Juga buat teman-teman kalau untuk pembungker telur bisa gunakan juga bahan aktif Metomil. Metomil banyak mereknya, itu juga salah satu. Termasuk di belakang ini juga ada lahan ini yang sudah sekitar usia 16-20 HST. Ini juga sudah serangan ulatnya juga sudah sangat tinggi. Ini dikasih lem. Ini juga salah satu solusi untuk mengurangi hama ngengat. Jadi sebelum jadi ulat, ini sebelum bertelur kita perangkap menggunakan lem. Nanti kita bisa shoot itu pakainya apa. Jadi kalau sepintas ini pakai pelepah pisang. Pelepah pisang itu dikasih lem tikus, kemudian ditancapkan berdiri di sekeliling lahan. Itu juga bisa membantu. Tapi menurut Bocah Belajar Tani versinya
Kalau masang perangkap, baiknya jangan di tengah, bisa di pinggirnya saja di pematang. Karena kalau kita pasang di tengah itu sama saja mengundang ngengat, karena baunya itu biasanya ada perangsang yang dapat mengundang hama ibir-ibiran seperti ngengat dan ibir-ibiran kecil-kecil lah, serangga. Intinya di situ. Kalau nempel oke, lengket di situ mati. Tapi yang nggak lengket, yang masih berkeliaran di sebelahnya akan jadi habitat si ulat nantinya. Seperti itu lur. Jadi ini nanti sedikit banyak kita akan sharing juga dengan Mas Wildan tentang pengendalian jamurnya untuk pola tanam kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa nyimak, dan semoga juga tanaman dulur-dulur semua yang ada di lain-lain daerah juga bisa seperti petani Nganjuk, tanamnya sukses, hasilnya bagus, dan dapat harga yang sesuai. Amin. Kalau tinggi enggak, sesuai saja. Sesuai itu ya bisa tinggi juga, Mas. Sesuai kebutuhan, intinya di situ. Oke, kita juga berterima kasih karena kita sudah disambut di lahannya Mas Wildan dan Mas Riko. Semoga nanti beliau-beliau ini juga bisa main ke lahannya Bocah Belajar Tani yang ada di Tuban. Amin. Dan saya juga mengundang beliau-beliau karena hobinya hampir sama, yaitu mancing. Jadi kita undang di Kabupaten Tuban, kita ajak mancing lur. Refreshing. Kalau Bocah Belajar Tani itu bertani itu kita sebut ngenulno pikir Mas ya. Ngenulno pikir. Jadi bukan menambah pikiran tapi ngenulno pikir atau apa Mas? Kita mulai dari nol. Kalau kita sudah ke lahan lihat tanaman ijo royo-royo itu seger, fresh pikiran. Jadi karena basicnya Bocah Belajar Tani sebenarnya saya itu teknisi, seperti Mas Bos Roni juga sama. Tapi ada juga kalanya kita itu justru malah pusing. Tapi enggak lah lur. Kalau kita itu bertani dengan kita dasari rasa senang, insya Allah tanaman juga akan berimbas baik. Yang penting rajin. Itu kunci suksesnya, rajin. Iya Mas? Motonya gimana Mas? Ojo nyerah. Ojo nyerah. Pokok sabar. Sabar. Telaten, panggah panen. Nah, itu motonya Mas Bos Roni yang sekarang sudah membumi di Indonesia. Semoga nanti bisa ditiru Mas. Ojo nyerah. Jangan nyerah, sabar, telaten, pasti panen. Amin Mas. Amin. Soalnya nek boler gagal kan nyerah. Nyerah Mas. Jadi jangan menyerah, tanam lagi. Tanam lagi. Yang jelas dengan tata cara olah lahan dan pemilihan benih yang benar-benar baik dan berkualitas. Oke lor, cukup sekian dari saya Bocah Belajar Tani. Ini sekedar sharing. Semoga sedikit banyak bisa memberikan motivasi buat para petani. Dan khususnya dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Dari tim yang ada di sini juga tuan rumah, bila mana ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.